Luo Wei. Aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Kamu mau cerai atau tidak? Kamu harus kasih aku jawaban yang memuaskan hari ini. Kalau tidak, aku tidak keberatan untuk bertengkar. Lagi pula aku sudah tidak punya muka. Aku juga mau tanya kamu. Su Cheng bilang kamu hamil. Kapan ini terjadi kamu sembunyikan dari aku? Aku cuma mau kasih kamu anak Anak laki-laki. laki-laki mau lahir pakai apa? Aku kasih tahu aku sekarang punya banyak hutang. Tapi dokter bilang, ini kesempatan terakhir aku jadi ibu. Anak ini harus aku lahirkan. Kamu percaya aku? Selesaikan masalah hutang ini. Kalau sekarang cerai, cuma bisa dapat separuh hartanya. Ini bahkan tidak cukup untuk bayar hutang. Bisa ambil semua harta atas namanya. Jadi kamu tahan dulu ya. Tapi mama aku setiap hari maksa aku aborsi. Kamu dan Su Cheng juga mesra di depan aku. Aku tahu. Kamu kasih aku waktu lagi. Kamu perempuan murahan merayu laki-laki yang sudah menikah. Apa ini kamu kasih tahu aku apa ini? Ini, Bagus Luyan. Aku hamil duluan untuk kamu. Kamu diam-diam main seru ya? kamu tenang dulu. Ini pasti Su Cheng yang taruh. Kamu pikir baik-baik. Mobil ini cuma kamu dan dia yang naik. Kalau bukan kamu pasti dia sengaja taruh. Aku? Dia pasti tahu hubungan kita. Jadi pasti dia sengaja memecah belah kita. Bagus Lu? Kamu masih berani bohong aku. Wei Wei. Wang Zong jangan khawatir. Oh ya aku malam ini tidak bisa minum. Karena istri aku akhir-akhir ini kondisinya tidak baik. Aku harus pulang jaga dia. Tidak terasa, sudah bertahun-tahun berlalu. Hubungan Pak Lu dan istrinya masih seperti dulu ya. Ingat dulu. Saya cuma anak desa yang miskin. Istri saya tidak pernah merendahkan saya. Malah selalu mendukung saya di belakang layar. Waktu itu saya berpikir, saya harus memberinya kehidupan terbaik. Sekarang bisnis Pati berjalan dengan baik. Ini juga bentuk tanggung jawab saya padanya. Saya percaya satu hal. Pria yang mencintai istrinya. Jadi bisa bekerja sama dengan perusahaan kalian. Itu kehormatan bagi saya nanti setelah makan. Kita langsung ke perusahaan untuk menandatangani kontrak. Baik. Luyan, Wapakseo. Mau apa kamu datang istriku? apa yang terjadi? Ini. Istriku dengar dulu penjelasanku. Cerai setelah cerai. Kamu dan grup Su tidak ada hubungan lagi. Istriku. Pak Wang. Saya rasa kamu sudah paham. Saya ingin bekerja sama dengan grup Su, bukan dengan kamu secara pribadi. Ayah. Kamu sekarang langsung datang dari desa. Ayo Keke. Kenapa hari ini jemput dia lebih awal? Ada sedikit urusan. Ayo sampai jumpa. Kakek kita mau kemana? Pulang. Cepat masuk sini. Kakek ini di mana? Mama mana? Kamu tinggal di sini dulu lihat. Mau main silakan, mau tidur silakan. Nanti akan ada yang jemput. Kakek aku mau pulang.
Aku kan kakekmu, mana mungkin aku menyakitimu. Kakek. Keke, aku taruh di sini ya. Kamu jaga baik-baik tapi jangan sampai dia melihatmu. Oya Luyan nanti akan menjemputnya. Aku ada urusan mendesak dulu ya. Hasil tesnya sudah keluar. Selamat ya, sudah sembuh total. Sangat bagus. Bukti yang kamu berikan sudah dilihat oleh pengacara Sang. Cukup untuk membuktikan Luyan berselingkuh selama pernikahan. Jadi kalau bercerai kemungkinan besar bisa dapat hak asuh Keke. Qinian, terima kasih. Kita berdua jangan terlalu formal. Jemput Keke ya? Aku datang cari kamu. Aku dengar kamu dan Su Cheng sudah bercerai. Kalau gitu aku maafin kamu deh. Ada apa? Sebentar lagi kita akan menikah. Atau kamu masih belum bisa melupakan Su Cheng? Bicara di dalam. Apa? Jujur kamu yang lakukan ini ya. Apa? Jangan pura-pura foto-foto ini. Ayah ya. Ya aku yang kirim, kenapa? Kenapa kamu tidak bisa dengar kata-kataku sabar sedikit? Sabar, aku sudah sabar bertahun-tahun untukmu. Luyan, aku kasih tahu. Kalau foto-foto ini aku yang kirim. Sudah lama aku kirim, kenapa tunggu sampai sekarang? Sekarang bersih-bersih diri. Kamu terlalu lama makan gaji buta. Sampai lupa apa itu tanggung jawab. Kamu terlalu lama hidup enak sampai lupa asal-usulmu. Kalau bukan karena aku, kita masih di desa bertani. Luyan, kamu brengsek. Aku benar-benar buta sampai mau sama kamu. Oke, kita sama-sama hancur ya. Bagaimana kamu bisa kasih dia obat? Sampai bikin dia gila. Kasih Su Cheng obat, kamu juga terlibatkan. Biarkan dia tahu. Teman baiknya bagaimana kasih dia obat, sampai bikin dia dirawat dan bunuh diri. Mengancam aku ya? Bagaimana dengan kecelakaan medis 3 tahun lalu? Kamu lupa bagaimana aku bantu kamu. Oke, aku tidak mau berdebat denganmu. Ayah. Wei Wei. Kasih aku waktu lagi. Tunggu aku selesaikan semua ini. Aku akan bawa kamu dan anak kita pergi jauh. Hidup bahagia bersama kita. Ayah. Apa rencanamu setelah bercerai? Aku ingin memenuhi keinginan kecil Keke. Keinginan apa? Aku akan berangkat setelah menyelesaikan proses perceraian. Tiket pesawat sudah kubeli. Ke Islandia. Halo. Keke. Maaf. Anak ini mengalami cedera di kepala, sekarang matanya sensitif terhadap cahaya. Menyurat panel well. Kebutaan ini disebabkan oleh darah di otak. Masih perlu terus dia mati. Terima kasih. Apa dosa keluarga lu ini? Keke. Hua, kakak jangan sedih. Jangan sedih. Keke sedang baik-baik saja di kelas. Bagaimana bisa tiba-tiba jatuh? Hari ini ada acara di sekolah Keke. Pulang lebih awal.
Aku iseng saja menjemputnya. Kamu, Berlarian ke sana kemari akhirnya jatuh. Apa maksudmu? Aku baik hati membantu menjaga anakmu. Malah jadi salahku. Keke pulang lebih awal. Aku bilang. Bagaimana kamu sebagai ibu? Ada acara di sekolah Keke pulang lebih awal. Kamu tidak tahu. Kalau tidak bergaul dengan pria lain, anak ini tidak akan seperti ini. Tolong bicara dengan hormat, aku bilang. Hua kakak, jangan banyak bicara, jangan banyak bicara. Ayo kita pergi dulu, kita pergi dulu. Ayah, Kalian, ayah sekarang Keke bagaimana? buta. Benarkah apakah mungkin salah diagnosa? Bagaimana kalau kita bawa ke rumah sakit lain? Jangan buru-buru. Sekarang Suceng belum tahu. Keke kecelakaan saat di rumahmu. Jangan bocorkan dulu. Karena kalian semua ada di sini, kenapa tidak langsung dibawa ke rumah sakit? Benar juga. Tapi sayang sekali. Kalau datang 10 menit lebih awal, Keke tidak akan buta. Paman, maksudmu apa? Apakah kamu bilang, kalau saat itu kita langsung bawa ke sini, dia tidak akan buta? Sudah cek CCTV di rumah. Kamu mau kemana? Mungkin ini memang takdir si kecil. Sudahlah, kan cuma buta. Mungkin bisa disembuhkan ya. Mama, kata guru Aurora. Itu karena dewa sedang melukis di langit. Tangan mereka gemetar dan menumpahkan cat. Jadi langit jadi berwarna-warni. Keke mau lihat aurora. Keke paling suka lihat langit yang berwarna. Baik, Mama nanti ajak kamu lihat ya. Tidak. Kenapa Lu Hua tiba-tiba pulang dari desa? Kamu mau kemana? Pulang. Ternyata ada masalah. CCTV hari ini rusak. Jadi kamu curiga Keke sebenarnya tidak pulang ke rumah? Keke kecelakaan ada hubungannya dengan Luyan. Segala macam tentang pernikahan ini. Mata Keke sangat cantik. Dia penuh rasa ingin tahu tentang dunia ini. Dia belum sempat lihat aurora bersama aku. Jangan dulu berpikir yang buruk-buruk. Aku kenal banyak dokter mata terkenal di luar negeri. Pasti akan menggunakan metode terbaik untuk menyembuhkan mata Keke. Baik. Halo, maaf, bagaimana caranya ke bagian rawat inap mata? Belok kanan depan naik ke lantai 3. Terima kasih. Sayang. Keke hari ini bagaimana? Keke sedang tidur, tolong keluar. Aku tahu kamu sedih karena Keke kecelakaan. Tapi dia juga anakku. Perasaanku sama sepertimu. Sebelum aku pergi, anak itu baik-baik saja. Ayahmu kan di kampung.
kenapa tiba-tiba datang jemput anak pulang sekolah? Ayahku sudah kamu usir ke kampung sekian lama. Dia merindukan Keke dan menjemputnya pulang sekolah itu wajar. Benarkah benar-benar hanya kebetulan? Apa maksudmu istriku? Apa kamu pikir aku dan ayahku sengaja membuat Keke seperti ini? Ya. Ada jarak antara kita berdua. Tapi selama bertahun-tahun ini kasih sayangku pada Keke, kamu sudah melihatnya. Kasih sayang. Kasih sayangmu padanya adalah memberinya adik ya. Istri, dengarkan aku jelaskan. Jelaskan. Sampai malam masih ada 1 botol obat terakhir hari ini selesai. Keke akhir-akhir ini makan dan semuanya normal kan? Lumayan. Baik, aku akan cepat-cepat ambil obatnya. Wen Yuanzhang sudah lama mencari kamu. Ayahku sangat menyebalkan. Kota kita memiliki 2 grup medis besar. Wen Group juga memiliki banyak proyek kebutuhan pembelian peralatan medis. Apa yang kamu minta sudah aku beri. Aku juga membelikannya mainan sentuh untuk menghiburnya. Terima kasih, Qin Zong sangat peduli pada anakku. Sudah seharusnya. Istri, hari-hari ini kamu juga sudah lelah. Malam ini aku yang merawat Keke, kamu pulang saja. Tidak perlu. Halo. Tiarlu, grup sedang memeriksa pembukuan kita. Jika tidak bisa mengumpulkan 10 juta, kita semua akan masuk penjara. Anak, akhirnya kamu pulang. Ayah, apa kata dokter, bagaimana Wei Wei? Aku baik-baik saja. Ayo cepat duduk. Ayo. Hanya tidak sengaja terjatuh. Hasil pemeriksaan kehamilan normal, anak kita sehat. Baguslah. Anak, aku tahu kamu sibuk merawat Keke. Tapi di perut Weiwei juga ada anakmu. Lagi pula Keke sudah buta. Tapi di perut Weiwei adalah anak laki-laki. Adalah keturunan masa depan keluarga Lu. Wei Wei, kamu tenang. Aku akan merawat anak kita. Sudahlah, kita semua satu keluarga. Kalau Weiwei mau makan apa-apa, bilang saja sama Tante. Tante janji akan merawat kamu dan bayi. Sampai gemuk dan sehat. Terima kasih Tante. Sudah seharusnya. Kalau gitu kita masuk istirahat yuk. Silakan. Pelan-pelan, hati-hati ya Mei. Nak, bukan ayah mau nyalahin kamu. Tapi kenapa dulu kamu mau tanda tangan kontrak sama ayahnya Su Cheng? Yang bilang kalau selingkuh harus keluar tanpa apa-apa. Ayah lupa ya. Itu satu-satunya syarat yang mereka ajukan. Kalau aku nggak tanda tangan, mereka nggak akan setuju kita nikah. Ya sudah, kalau sudah begini. Ayah nggak mau banyak bicara lagi. Tapi jangan lupa ya, kamu dan Weiwei sudah merencanakan ini bertahun-tahun. Untuk apa sebenarnya? Sekarang perut Weiwei semakin besar. Meskipun kamu nggak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan juga anak dalam kandunganmu. Kalau soal Keke, dia kan cuma anak perempuan, sekarang juga buta. Su Cheng kan kaya, dia pasti akan merawatnya. Kamu nggak usah terlalu khawatir. Ayah tahu kamu nggak tega. Tapi kalian berdua pasti akan bercerai juga. Sekarang yang penting kamu harus menguras habis harta Su Cheng. Sampai habis. Itu yang penting. Sayang, Keke sudah baikan belum? Sayang, kamu sudah beberapa hari nggak tidur. Malam ini biar aku yang jaga Keke ya. Nggak usah. Kalau gitu kamu pulang dulu mandi. Istirahat siang sebentar ya. Aku nggak butuh. Tapi Keke kan juga anakku. Aku juga sedih dia jadi begini. Memangnya nggak perlu ya? Jadi kamu tetap memutuskan untuk bercerai denganku. Gak bisakah kita berdua ngobrol baik-baik? Keluar dulu.
Sayang, maaf, aku salah. Aku seharusnya waktu Luowei awalnya sengaja menggoda aku. Langsung menolaknya tanpa memikirkan perasaan. Aku tahu. Sekarang kamu pasti nggak mau memaafkanku. Tapi sekarang Keke sudah begini. Kamu sendirian merawatnya, aku tidak tega, jadi bisakah kamu, demi Keke, maafkan aku kali ini. Perjanjian perceraian sudah dikirimkan pengacara kepadamu. Nanti kita jadi orang asing. Maaf atau tidak penting. Istri. Istri, aku mohon beri aku kesempatan lagi ya. Istri. Pernahkah kamu memikirkan Keke akan diberikan kepada siapa? Kamu punya penyakit jiwa. Kamu pikir pengadilan akan memberikan Keke kepadamu? Sepertinya data yang aku kirimkan kepadamu tidak kamu baca. Maka aku akan jelaskan dengan detail. Aku sudah sembuh. Kamu selingkuh selama pernikahan dan harus keluar tanpa harta. Setiap bulan harus membayar tunjangan kepadaku. Sekarang Keke ada masalah. Kamu berani jamin penyakitmu tidak akan kambuh? Meskipun kamu tidak kambuh. Selama kamu berani ajukan perceraian kepadaku, aku akan berusaha sekuat tenaga membuat penyakitmu kambuh. Tidak bisa melanjutkan akting. Bukan juga. Hanya ingin maaf dari istri. Beri aku 30 juta harta setelah nikah dibagi rata. Hak asuh Keke bisa saja diberikan kepadamu. Aku rasa kamu belum mengerti situasi. Aku memberitahumu bukan bernegosiasi. Hari itu di TK semua orang melihat ayahmu yang menjemput Keke. Entah sengaja atau tidak, anak terluka itu tanggung jawabnya. Aku sudah mengajukan gugatan ke pengadilan tentu saja. Jika kamu tidak mau membayar uang itu untuk ayahmu, kamu bisa mengirimnya sendiri ke penjara. Keke. Suster. Waktu berlalu aku hanya peduli padamu. Keke mana? Aku tanya Keke mana? Keke kan dirawat di rumah sakit, belum pulang. Direktur Wen mencarimu lama. Ayahku sangat menyebalkan. Di kota kita ada 2 grup medis besar. Wen Group juga punya banyak kebutuhan. Proyek peralatan medis. Halo. Halo, siapa ini? Maaf ya ganggu kamu. Keke akhir-akhir ini terus ngebahas kamu. Aku sengaja datang buat ngucapin terima kasih. Keke udah keluar dari rumah sakit ya? Dia belum keluar, kita cuma pindah rumah sakit. Keke terus ngeganggu, minta aku hubungin kamu. Dia bahkan udah siapin hadiah buat kamu. Besok malam kamu ada waktu nggak, aku mau ajak kamu makan. Oke. Kalau gitu besok ketemu ya. Gimana nih Luyan gak angkat telepon? Kita. Kalian tambahin orang buat cek siapa yang jaga hari itu. Dokter spesialis kepala bagian.
Perawat ada yang tahu keberadaan Keke enggak? Cek lagi semua pintu keluar masuk cepat. Aku nggak sabar, aku mau cari Keke sekarang. Tunggu dulu, kamu mau cari kemana sekarang? Sekarang kita harus rencanain mulai cari dari mana dulu. Kemungkinan besar ini ulah Luyan. Teman kantor ada yang tahu keberadaannya nggak akhir-akhir ini? Yang deket sama dia. Teman kantor. Kak Wewe. Pacarmu dateng nih? Pacar ia tuh di sana, ayo. Kamu siapa? Wewe. Gimana kita berdua mau nikah? Teman kantormu kok nggak ada yang tahu keberadaan aku? Apa aku nggak boleh kelihatan ya? Ngomong apa sih, siapa yang mau nikah sama kamu? Aku nggak kenal kamu. Kayak kamu pantas aja. Aku tahu kamu sekarang nggak mau ketemu aku. Tapi anak di kandunganmu itu nggak bersalah. Anak itu butuh ayah. Kita sekarang kasih kabar baik ini. Ke semua orang, kamu ngapain? Satpam cepat usir orang yang ngomong nggak jelas ini. Bawa dia keluar. Aku ngomong nggak jelas. Anak di kandunganmu kalau bukan punyaku, punya siapa? Di atasnya tertulis jelas. Wei, laporan ini ada cap rumah sakitnya. Kayaknya nggak palsu. Nikah dulu baru hamil. Bukan nggak boleh juga sih. Rencananya kapan nikahnya nunggu bulan besaran. Pakai gaun pengantin nggak bagus. Kamu kok santai banget sih? Keke udah ketemu belum? Kamu kenapa panik banget? Takut orang tahu kamu hamil duluan? Atau tahu kamu jadi selingkuhan? Jalang bilang ke aku. Keke di mana? Kamu berani mukul aku. Aku tanya sekali lagi. Keke di mana? Anak kamu sendiri. Aku mana tahu di mana. Pacarmu aja nggak bisa kamu jaga. Sekarang anak juga nggak bisa jaga. Kamu benar-benar nggak berguna. Sekarang aku kasih tahu, kamu dipecat. Bayar N1 itu kemurahan hati grup Su. Dipecat aku? Aku akan melawan kalian. Nggak masalah, sekalian bawa Zhao Zong. Yang makan sama kamu dulu, denger-denger kamu. Makan banyak komisi ya. Kamu memang kejam. Wewe. Nah. Aku cari kamu kemana-mana. Keke gimana? Disembunyiin di kampung mama kamu yang jaga. Aku udah nggak tahan sama si beban ini. Kalau nggak karena rumah yang kamu beliin ini, aku nggak betah tinggal di kampung. Kapan kita pindah ke villa? Papa kita udah nggak bisa balik. Nggak bisa balik. Aku utang 1.000 juta. Kalau nggak bisa nutup ini, aku mungkin harus masuk penjara. Nah, kamu nggak boleh masuk penjara. Kamu cari Su Cheng. Kalian suami istri. Su Cheng nggak akan kasih aku uang, dia malah mau cerai sama aku. Dan aku pinjam banyak uang rentenir. Kalau nggak bisa bayar, kayaknya mereka bakal datang ke sini. Utang rentenir nggak bisa bayar. Bisa bikin celaka. Nah, biarkan penagih utang menemukan Su Cheng. Ini uang yang harus dia keluarkan. Makan. Apakah alarm bermanfaat? Aku ayah Keke. Beri aku 30 juta atau aku akan tidak melihat Keke. Anda memberi makan. Luyan, kau bajingan. Sekarang kita tahu bahwa Keke aman.
Kalian adalah... Kami adalah suamimu Ten Luyan. Menyediakan layanan pinjaman sekarang terlambat. Kapan nyaman untuk membayar kembali? Adik ipar. Pembayaran utang dibenarkan. Saya akan mengumpulkan uang dalam 3 hari. Tidak heran pembukaannya 30 juta. Aku tidak butuh 3 hari. Terima kasih Jalang. Siapa? Apa itu kamu? Keke. Di mana kau menyembunyikan anakmu? Temui dokter di rumah pengobatan Tiongkok kuno. Apa obat Cina kuno? Kirimkan saya lokasi. Ketika praktisi pengobatan Tiongkok kuno melihat dokter, tidak perlu ada yang mengganggu. Selain itu ini adalah rumah saya. Kau keluar. Pak Liu masuk. Jangan berpikir kau memanggil seseorang aku takut padamu. Kalian benar. Berapa banyak uang yang Anda sewa? Aku bilang dia sakit mental. Uangnya ada di suaminya. Kau tahu siapa suaminya? Suaminya adalah putraku. Kau harus mencari orang yang tepat. Ternyata putramu berutang uang. Benar. Lalu anakku berutang uang. Rumah ini adalah namaku, ini bukan urusanku. Aku adalah ayahnya, aku mencari ayahnya. Itulah yang saya katakan. Luyan membeli rumah di luar. Meskipun dia mengatakan dia menghormati ayahnya, tapi itu miliknya sendiri. Saya kira itu bernilai lebih dari 1 juta. Cukup untuk menutupi sebagian bunga kalian. Kamu terkutuk. Kamu tidak mau membantu anakku melunasi hutang saja sudah cukup. Kamu malah menghitung-hitung anakku. Apa dosa keluarga Lu sampai menikahi menantu seperti kamu? Tuan Lu siap-siap pindah rumah. Dosa besar. Adakah yang mau mengurus ini? Anak, tahukah kamu seberapa keterlaluan Su Cheng? Membuat rumahku hilang. Sekarang aku tidak punya tempat tinggal. Aku tahu, jaga baik-baik Keke. Baik. Yingzi bawa ke sini. Sudah berapa kali aku bilang? Kasih si pengganggu ini makan. Yang murah ya, aku tidak punya uang. Pergilah. Yakin hari ini tidak mau datang ke rumah sakit menemani aku. Hari ini aku ada pemeriksaan. Tapi aku sedang dinas, benar-benar tidak bisa meluangkan waktu. Aku pesankan sarang burung dan ikan kering untukmu. Segera sampai, ada rapat lagi nih. Tidak bisa bicara lama. Baiklah. Halo. Maaf Tuan Lu, hari ini aku sibuk, tidak ada waktu. Sebenarnya kamu tidak perlu repot-repot mengajakku makan. Merawat pasien adalah tugasku. Baiklah. Sebenarnya begini, keketahu aku hari ini akan menemui kamu. Dia bahkan memilihkan hadiah untukmu. Kebetulan aku juga di dekat rumah sakit. Mau aku antar sekalian? Ini kan ungkapan hati anak setuju. Baiklah. Tunggu aku sebentar. Kakak Wewe. Kamu, aku ini Wenwan. Kamu tidak ingat? Kemarin aku ke rumah sakitmu untuk suntik wajah. Sangat takut sakit, kamu menghiburku lama sekali. Oh, kamu ya? Hari ini kamu tidak enak badan di mana? Belakangan ini banyak orang di rumah sakit terkena flu. Bukan. Perutku agak tidak enak. Mau periksa saja. Aku hamil. Tapi ini pertama kalinya aku ke rumah sakit kalian. Aku tersesat karena tidak kenal jalan. Tidak apa-apa, aku antar kamu saja, terima kasih ya. Tidak masalah. Keke keluar.
HP. Ini Mama. Halo. Sekarang aku bersama Keke. Aku dibawa Luhua ke gunung. Tapi aku tidak tahu persis di mana. Mama kirimkan lokasiku padaku. Mama cepat selamatkan aku. Keke. Oh iya, aku bisa kirim lokasi. Kamu ngapain sih? Berani-beraninya kamu memberitahu aku pukul kamu. Ini cucumu sendiri, kamu tidak boleh begini. Aku suruh kamu kirim lokasi ya. Di sini. Diblokir. Kampung halaman. Ada yang tahu kampung halaman Luhua di mana? Hasil pemeriksaan sudah keluar, bayinya baik-baik saja. Hanya saja tubuhmu sekarang agak lemah. Perlu dirawat dengan baik. Nanti aku minta ayahku buatkan beberapa obat tradisional untukmu. Terima kasih ya, sudah repot-repot, tidak apa-apa, memang seharusnya. Hari ini kenapa kamu datang sendiri? Ayah si anak mana? Ayahnya sedang sibuk kerja jadi tidak bisa datang. Wenwan ada yang cari kamu. Aku duluan ke sana dulu. Itu Luyan, kenapa dia di sini? Ini boneka kesukaan Keke. Dia bilang harus aku yang antarkan langsung ke kamu. Sampaikan terima kasihku ke Keke, hadiahnya aku terima. Bunga ini juga untuk kamu. Maaf ya, salah orang, maaf. Aku tidak tertarik dengan bunga dari pria yang sudah menikah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu bilang bunga yang cantik ini. Bagaimana? Baiklah. Kalau begitu karena Nona Wen sudah menerima bunganya. Bisakah kamu juga menerima aku? Maaf ya. Kuota penerimaan hadiah hari ini sudah penuh. Lain kali saja. Halo ayah. Anak Suceng tahu anaknya ada di sini. Apa yang harus aku lakukan? Baik, aku akan menyelesaikannya. Manajer Qin. Ada yang bisa saya bantu? Aku tanya kamu. Paman Lu. Jangan banyak omong. Kak Suceng. Bagaimana mungkin Paman Lu adalah ayahku? Aku tanya sekali lagi. Jangan lupa, aku bisa membawamu masuk juga bisa mengusirmu. Navigasi menunjukkan masih ada 5 km, tenang saja. Kita pasti bisa menemukan Keke. Halo ayah. Ayah sudah tidak kuat lagi. Kalau grup Wen ini.
Bagaimana dengan Nona Wen, apa dia baik-baik saja? Ayo. Hati-hati. Mr. Lu lagi-lagi menyelamatkan wanita cantik. Lagi-lagi sok baik kamu. Aku tidak sok baik, aku ada urusan. Urusan apa? Aku dengar Direktur Wen ingin membeli peralatan medis. Aku punya teman di luar negeri, dia punya jalur. Dan dijamin harga termurah. Aku ingin berdiskusi kerja sama denganmu. Informasimu cukup cepat jadi. Kamu hanya ingin berdiskusi kerjasama. Lalu apa lagi? Baiklah, Besok malam kamu ada waktu. Aku ingin mengajakmu makan malam. aku pikir-pikir dulu. Lu Hua. Kamu masih berani datang, semuanya salahmu. Kalau kamu mengembalikan uangnya, aku tidak akan dikejar-kejar utang setiap hari. Keke di mana? Keluarga Lu tidak tahu apa dosa yang dilakukan. Menikahi menantu yang egois seperti kamu. Aku tanya kamu. Tidak tahu. Jiang Yang adalah anak kandungmu kan? Kamu ngomong apa? Perlu aku bantu tes DNA? Kamu mau apa sebenarnya? Kamu sekarang dikejar-kejar oleh debt collector sampai begini. Luyan pun tidak muncul. Kamu pikir dia masih peduli sama kamu? Sekarang di sini juga tidak bisa tinggal lagi. Kamu mau bagaimana nanti, mau jadi gelandangan? Aku. Ayah aku bisa mengajakmu tinggal di villa. Kamu tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Aku juga akan memberimu uang jajan, mau dipakai apa saja boleh. Kamu bisa sebaik itu. Tentu saja aku tidak sebaik itu. Syaratnya adalah kamu kasih tahu aku anaknya di mana. Qin Mian, ayo kita pergi. Su Zonghai. Aku bisa kasih tahu kamu Keke di mana. Tapi kamu harus jaga janji. Aku masih tinggal di kamarku yang dulu. Boleh? Kakak ipar aku. Aku sudah lama mencari kamu ya. Kalian mau apa, minta uang? Aku tidak punya uang. Kalau tidak aku akan laporkan ke polisi. Oke, aku mengerti. Mr. Lu, kami sudah lama mencari kamu. Tidak kalian kesini untuk apa, bukannya suruh cari istriku. Jangan takutkan anak kita bicara di luar ya. Ya ayo. Mama sudah datang. Keke. Mama, Di sini Mama, di sini. Mama sudah datang, Mama sudah datang. Sayang, hari-hari ini kamu sudah menderita. Keke sangat rindu Mama. Tapi, kakek tidak mengizinkan Keke menghubungi Mama. Mama. Keke. Mama mau tanya kamu sesuatu. Hari kamu kecelakaan, apa kamu melihat ayah? Apa itu ayah? Tapi aku mendengar suara ayah. Kamu yang membawa mereka ke sini. Lalu kenapa
kenapa kamu tidak melunasi utangmu sendiri? Sekarang aku sudah melunasi semua utang mereka. Aku tidak punya uang sepeser pun, tidak kita ini suami istri. Apakah perlu kamu menyiksaku sampai begini? Suamiku ini baru di mana-mana saja. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Ditinggalkan oleh semua orang. Ibu, Keke sudah aman dan tertidur. Xiaosu, kamu memang anak yang berbakti. Tahu membawa aku kembali tinggal di sini. ayah seharusnya kau tahu lebih awal. Aku lebih berbakti daripada anakmu. Benar-benar. Sebelumnya aku terlalu bodoh, baru sekarang menyadarinya. Ruanganku itu memang paling nyaman. Ponsel ini yang baru kubeli untukmu, pakailah. Setiap tanggal 3 aku akan mentransfer uang saku ke dalamnya. Xiaosu, kamu memang sangat baik padaku. Aku akan membereskan kamar dulu, kalau ada apa-apa panggil aku. Yingzi, cepat. Datang. Lihatlah sifat ayahmu. Bagaimana setelah kau membawanya ke sini? Tenanglah ibu. Sekarang dia tinggal di bawah atap orang, tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, rumah ini sudah dipasang banyak kamera pengawas. Aku bisa lebih tenang. San Mei. Bukan Huage yang bilang. Bagaimana bisa Jiang Yang memberitahu Su Cheng tentang tempat persembunyian Keku? Yang juga tidak punya pilihan. Su Cheng akan memecatnya. Dia anak yang baru lulus. Tidak seperti Luyan. Aku yang salah terhadap kalian berdua. Tapi tenang saja. Apa yang dimiliki Luyan nanti, Yang juga akan punya. Huag, kapan aku bisa pulang? Sekarang rawatlah Weiwei dengan baik. Tunggu sampai anak laki-laki dalam kandungannya lahir. Nanti aku akan menjemputmu dan Yang. Kita akan hidup bersama, sebagai satu keluarga. Baik Huag. Halo ayah, kamu di mana? Apakah Keke di rumah Su Cheng? Anak, aku tidak tahu. Ayah, Jangan-jangan. kerjaanmu begitu sibuk. Aku tidak tega mengganggumu. Kan buka tanya toilet di kampung halaman. Bagaimana bisa? Sudahlah nak, jangan bicara lagi. Aku lagi jalan-jalan di pasar sekarang. Nanti ya. Wewe makan buah. Bibi-san, terima kasih banyak sudah repot-repot selama ini. Wajarlah kita keluarga. Bibi-san buka pintu. Datang-datang. Tante, halo, aku cari Kak Wewe, masuk-masuk. Wan-Wan, kenapa kamu datang? Ayo duduk. Kak Wewe. Aku dengar kamu pulang kampung untuk istirahat hamil. Sengaja datang menjengukmu, bawa beberapa baju untuk bayi. Bibi-san ambilkan air untuk tamu. Ini adalah Bibi. Dia pembantu rumah tanggaku, panggil saja Bibi-san. Wan-Wan, kamu benar-benar perhatian. Tidak apa-apa, sudah seharusnya.
Kok suamimu tidak ada di rumah lagi hari ini? Dia sibuk kerja. Kak Wewe, bukan aku sengaja cari gara-gara. Tapi saat wanita sedang hamil, pria paling mudah selingkuh, kamu harus hati-hati. Kayaknya omonganmu ada benarnya juga. Gimana kalau begini, kamu tinggal makan malam di sini hari ini? Sekalian bantu aku kasih saran. Lain kali saja, aku sudah ada janji hari ini. Apakah pria yang kemarin itu? Ada apa antara kalian berdua? Dia baik-baik saja padamu. Pria seperti apa sih dia? Sebenarnya aku juga tidak tahu. Pria seperti apa dia sebenarnya. Tapi aku ini, kalau pacaran selalu mengandalkan perasaan. Gimana kalau begini, nanti makan malam kamu ikut aku. Bantu aku lihat dia sebenarnya seperti apa. Maaf ya Wanwan, aku ingin ikut. Tapi perutku sedang tidak enak beberapa hari ini. Tidak bisa keluar rumah, gimana kalau kamu ajak dia makan di rumah saja? Tidak apa-apa, lain kali saja. Aku duluan ya, baik, aku antar. Tidak usah, kamu duduk saja, tidak apa-apa. Aku saja. Terima kasih. Oh ya, sudah sampaikan salamku ke Paman Wen ya. Saya sudah sedikit membicarakan dengan ayah saya tentang alat-alat kecantikan medis. Dia bertanya teman siapa yang ingin melakukannya. Kamu juga tahu, bisnis seperti ini tidak bisa dilakukan dengan sembarang orang. Apa hubungan saya dengan orang tersebut? Maka tolong perhatikan baik-baik Nona Wen. Saya tidak ingin membicarakan pekerjaan hari ini. Kalau begitu tidak usah bicara tentang pekerjaan. Lagi pula bertemu denganmu. Ya? Bagaimana ceritanya? Kebetulan setiap kali kamu mengajak saya, dia selalu ada. Jadi terjadi kesalahpahaman. Saya sudah berkali-kali menjelaskan padanya. Kami hanya teman. Itu wajar. Kalau begitu, kamu tertarik? Tapi saat wanita sedang hamil, pria paling mudah berselingkuh. Maaf. Halo, ada apa? Akhir-akhir ini sibuk sekali, sampai tidak ada waktu untuk menemui saya ya. Lagi sering dinas luar kota. Dan sekarang saya sedang rapat. Saya tutup dulu ya. Baiklah Lu. Rapat di restoran romantis ya. Akan saya robek wajah si jalang itu. Bibi, ada apa? Ayo ikut saya ke restoran, saya ingin melihat Luyan. Sedang kencan dengan siapa? Sore ini saya harus masak. Kita makan di luar sore ini. Tapi saya ingin makan di rumah. Kamu pembantu saya, tidak mau mendengar kata saya ya. Kamu tidak bisa bicara seperti itu. Saya diutus Kak Hua untuk merawatmu. Tapi kamu tahu hubungan saya dengan Kak Hua. Kalau kami jadi, kamu harus memanggil saya ibu. Kamu pantas. Saya sudah tahu. Kamu dan ayah anak mereka itu sama saja. Luo Wei bilang anakmu sedang kencan dengan wanita lain. Dia sudah berangkat ke sana. Sudah lama tidak merasakan kenyamanan seperti ini. Asalkan kamu suka. Maaf ya. Halo, ada apa? Anak,
Luo Wei sudah tahu semua. Sekarang dia sedang dalam perjalanan ke tempatmu. Lingkungannya cukup bagus ya. Aku lihat hari sudah mulai larut. Kalau begitu aku antar kamu pulang dulu ya. Tidak apa-apa. Kebetulan hari ini aku libur, tidak ada kerjaan. Apa? Apa kamu ada urusan? Tadi dikatakan ada rapat yang mencariku. Cukup mendesak. Tidak apa-apa, kalau kamu ada urusan bisa pergi dulu. Maaf banget ya, lain kali kita janjian lagi. Aku duluan ya. Mau bayar. Hati-hati kemana-mana. Tidak apa-apa kan? Luyan bajingan dan kamu wanita murahan ini. Wei Wei Jie. Wen Wan. Kamu. Pantas saja kamu mau jadi sahabat baikku. Ternyata kalian sudah bersama sejak lama. Bukan gitu Wei Wei, dengarkan aku beri penjelasan padamu. Bajingan, dengarkan aku jelaskan. Dan kamu wanita murahan ini. Aku seharusnya sudah curiga sejak dulu. Wei. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Nona Wen, bagaimana keadaanmu? Apa tidak apa-apa? Bagaimana Kak Su Cheng? Tentu saja kamu memang punya bakat istimewa. Anak, Ayah, apa yang terjadi pada Wei Wei? dia pingsan, sekarang sedang beristirahat di ruang perawatan. Aku pikir terjadi sesuatu lagi pula desa asal dekat. Aku langsung datang. Aku mencari ibuku, ada urusan sekalian lewat sini. Keluarga Luo Wei. Ayah, aku pergi sebentar. Duduk adik San, duduklah. Terima kasih. Apa pekerjaan di perusahaan akhir-akhir ini melelahkan? Sudah naik jabatan belum? Lumayan, hanya saja setelah masuk perusahaan besar. Untuk naik jabatan tidak semudah itu. Ada banyak ujian. Tidak apa-apa, ibu percaya padamu. Ayo minum air ya. Hati-hati panas. Air hangat kok, air hangat. Minum aja, minum. Ada apa sih? Nanti pasti kita punya anak sendiri. Kamu suruh aku aborsi lagi. Sekarang kamu punya yang baru. Lalu aku dan anakmu nggak dianggap ya? Bukan aku nggak mau. Tapi janinnya cacat, kita nggak bisa ambil resiko. Lu. Aku pasti akan lahirkan anak ini. Dokter bilang janinnya cacat. Kamu maksa lahirin janinnya, nggak selamat, kamu juga bisa mati. Terus kenapa? Aku pasti lahirkan. Anak kita berdua. Wei Wei. Kamu pernah mikir nggak? Kamu nggak bisa nggak punya anak.
Tapi kamu pernah mikir buat dirimu sendiri nggak? Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Tenang aja sebentar lagi. Aku pasti kasih kamu rumah. Kamu ngapain sih? Jenguk Weiwei dong. Dateng buat ngetawain aku ya? Kamu kan suamiku. Weiwei sahabat terbaikku. Anak kalian berdua. Pasti aku peduli dong. Kita kan pernah jadi suami istri. Emang perlu banget nyakitin aku gini? Kamu masih ingat kita pernah jadi suami istri? Kamu bikin orang hamil. Malah nyalahin aku nyakitin kamu. Aku nggak ada waktu buat ribut sama kamu. Buah ini buat Weiwei. Tentu kamu juga ada hadiahnya. Aku pernah kasih papa HP. Di dalamnya ada rekaman telepon. Kamu pasti tertarik. Aku yang salah sama kalian berdua. Tapi tenang aja. Luyan pasti punya.